Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Dipenyadia Putri dengan NIM 240170232. Nah, pada video ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah Keamanan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Bapak T. Sukma Asriadi Sukiman Eskom Mkom. Dan tema yang akan saya bahas pada video ini adalah konsep steganografi serta implementasinya, baik data hiding dan dokumen marking. Steganografi itu sebenarnya simple. Ini adalah teknik buat nyembunyiin informasi ke dalam media digital. Tapi cara nyembunyiinnya tuh halus banget sampai media aslinya tetap kelihatan normal. Ibaratnya kayak kamu nyimpen uang 10.000 di balik casing HP, nggak kelihatan tapi ada. Nah, bedanya sama kriptografi adalah kriptografi isinya diamankan, sedangkan steganografi keberadaannya disembunyikan. Dua-duanya penting banget di era digital, khususnya buat keamanan data yang makin rawan kebocoran. Tujuan utama steganografi itu ada beberapa. Yang pertama, buat jaga kerahasiaan, biar orang lain nggak sadar ada pesan yang sedang dikirim. Yang kedua, biar nggak mencurigakan, karena kalau kelihatan aneh, ya bakal gampang diintip atau dicurigai. Yang ketiga, buat lindungi hak cipta dan integritas dokumen. Dan yang terakhir, buat mencegah penyadapan saat komunikasi digital berlangsung. Jadi, bukan sekedar trik ngumpetin pesan, tapi memang bagian penting dari keamanan informasi. Selanjutnya kita bahas perbedaan steganografi dan kriptografi. Perbedaan keduanya sebenarnya straightforward banget. Steganografi itu menyembunyikan pesannya, sedangkan kriptografi mempersulit pembacaannya. Biasanya dua teknik ini malah dipakai barengan. Pesannya dienkripsi dulu, habis itu diselipin ke gambar atau audio. Combo ini bikin keamanan datanya jauh lebih kuat. Dalam proses steganografi terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah cover object, yaitu media tempat pesan akan disisipkan seperti gambar, audio, video, atau teks. Yang kedua, tentu saja ada pesan rahasia yang ingin kita sembunyikan. Yang ketiga ada stego key, yaitu kunci yang mengatur bagaimana pesan tersebut disisipkan. Dan yang terakhir adalah stego object, yaitu media yang sudah berisi pesan tersembunyi. Salah satu bentuk utama dari steganografi adalah data hiding. Data hiding adalah proses menyembunyikan informasi ke dalam media digital tanpa mengubah tampilan luarnya secara signifikan. Tujuan utamanya bukan cuma menyembunyikan pesan, tapi juga menjaga agar pesan itu aman dan bisa diambil lagi tanpa rusak. Teknik ini seringkali dipakai di komunikasi rahasia, pengiriman file penting, atau sekedar menyisipkan metadata yang nggak boleh hilang. Metode yang paling populer dalam data hiding adalah Least Significant Bit atau LSB. Cara kerjanya sederhana tapi jenius. Bit paling rendah dari setiap pixel atau sampel audio itu diubah sedikit. Karena perubahan bit paling rendah ini nggak terlalu berpengaruh pada tampilan atau kualitas media, mata dan telinga manusia nggak bakal sadar ada perubahan. Contohnya, warna pixel 10110011 diubah jadi 10110010. Warnanya masih terlihat sama, tapi bit terakhirnya bisa jadi tempat pesan. Makanya LSB itu efektif, ringan, dan paling banyak dipakai dalam steganografi standar. Data hiding ini dipakai dalam banyak situasi nyata, misalnya yang pertama menyisipkan pesan rahasia di gambar atau audio untuk keperluan keamanan. Yang kedua, sistem komunikasi digital yang harus ekstra konfidensial. Yang ketiga, perlindungan data di cloud storage menggunakan media tertentu sebagai wadah pesan. Nah, dengan teknik ini, orang lain nggak bakal curiga kalau file biasa yang kamu kirim sebenarnya punya double personality. Selain menyembunyikan pesan, steganografi juga dipakai dalam dokumen marking. Dokumen marking adalah teknik untuk menyisipkan
tanda tertentu pada dokumen digital. Tujuannya bukan untuk menyembunyikan pesan, tetapi untuk menunjukkan keaslian dokumen, pemilik hak cipta, atau mencegah pemalsuan. Nah, kalau kamu lihat foto fotografer yang ada watermark kecilnya, itu salah satu bentuk sederhana dari dokumen marking. Watermarking adalah bagian dari dokumen marking yang lebih spesifik. Melalui teknik ini, identitas pemilik atau info penting lainnya disisipkan secara halus ke dalam gambar, video, atau file PDF. Bedanya dengan data hiding, watermarking itu tidak fokus menyembunyikan isi pesan. Fokusnya adalah autentikasi, memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan belum diubah. Implementasi dokumen marking terlihat jelas dalam beberapa penggunaan seperti penyisipan identitas pemilik ke dalam dokumen resmi, perlindungan hak cipta, karya foto, ilustrasi maupun desain digital, penandaan konten digital supaya bisa dilacak kalau ada penyalahgunaan, sistem verifikasi dokumen di institusi pemerintahan maupun perusahaan. Teknik ini membantu menjaga keaslian dokumen dan mencegah penyalahgunaan data. Secara keseluruhan, manfaat dari steganografi itu besar banget, terutama di era yang serba digital. Yang pertama, menjaga kerahasiaan data secara halus dan tidak mencolok. Yang kedua, menambah lapisan keamanan dalam komunikasi. Yang ketiga, melindungi hak cipta dan keaslian dokumen. Yang keempat, mengurangi resiko penyebaran informasi ilegal atau tidak sah. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa steganografi adalah salah satu teknik penting dalam keamanan sistem modern, mulai dari data hiding sampai dokumen marking. Semua punya peran besar dalam melindungi informasi dari penyadapan, pemalsuan, maupun pencurian data. Dalam memahami konsep dan implementasinya, kita bisa menilai bahwa keamanan informasi bukan cuma soal enkripsi atau password, tapi juga tentang bagaimana informasi itu ditata dan disembunyikan secara strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah insight kita tentang keamanan sistem komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.